Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast kolaborasi Promkes Udinus dan PKBI Kota Semarang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nishifa Rahma, mahasiswi Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Dian Nusantara yang sedang melakukan magang di PKBI Kota Semarang. Podcast kali ini bertujuan untuk memperingati HAS atau Hari AIDS Sedunia. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang apa sih hubungan antara HIV/AIDS itu dengan nafsa. Nah, kebetulan kita menghadiri salah satu narasumber spesial kali ini, yaitu Mas Maruli. Ya, Mas Maruli ini merupakan salah satu pendamping lapangan di PKBI Kota Semarang, sekaligus pendamping pengguna nafsa se-Kota Semarang. Nah, oke, bagaimana kabarnya Mas? Baik Mbak. Alhamdulillah baik sekali. Nah, kalau boleh tahu kesibukannya apa nih Mas? Hari-harinya kita lebih banyak kegiatan di pendampingan di lapangan ya, untuk teman-teman para pengguna narkoba yang minimal mereka tahu kesehatan mereka, dan ketika mereka tahu mereka bisa dalam kondisi pola hidup sehat. Ya, terdengar sangat sibuk karena sangat padat jadwalnya ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Mas sudah menjadi narasumber di podcast kali ini. Nah, langsung saja nih, karena kita membahas tentang apa sih hubungan antara HIV/AIDS itu dengan nafsa. Nah, sebelumnya HIV/AIDS itu apakah salah satu hal yang berbeda atau sama? Ya. Untuk HIV dan AIDS itu virus, dan AIDS-nya penyakit ya, jadi kumpulan dari gejala penyakit. Tetapi kalau pengguna nafsa, kenapa selalu bersinggungan dengan HIV/AIDS? Karena teman-teman pengguna nafsa ini kebanyakan beresiko, pola hidupnya beresiko, terus hubungan seksualnya juga beresiko. Makanya kenapa kita konsen sekali dari PKBI ini mengarahkan teman-teman itu untuk mereka tes HIV. Supaya apa? Supaya kita tahu, ketika mereka tahu hasil tesnya positif, mereka mengerti harus akses apa, menjaga kesehatan seperti apa. Itu yang harapannya kita ke depannya mereka bisa punya pola hidup sehat. Oke, sebelum kita menjauh menggali tentang nafsa, ini kita perlu garis bawahi dulu Mas. Nah, sebenarnya tuh seseorang yang berisiko terkena HIV itu apakah hanya pengguna nafsa itu sendiri, apa ada kelompok-kelompok berisiko lainnya? Ya, kalau untuk itu ada 5 kelompok teman-teman yang berisiko, teman-teman MSM, teman-teman laki-laki suka laki-laki, komunitas TG, waria, transgender, dan PSP, teman-teman yang pekerja seks perempuan, terus kita teman-teman komunitas nafsa gitu, dan ibu hamil yang melahirkan, yang suaminya kadang pulang tidak tentu dan pergi kemana, pulang bawa virus seperti itu. Nah, ini yang paling konsen terutama kita di Kota Semarang untuk mencegah pengurangan penularan HIV. Dari seseorang yang terkena nafsa sendiri, ini kan nafsanya ada banyak jenisnya Mas. Sabu, kemudian heroin, dan lain-lain. Nah, pengguna nafsa yang jenis apa yang bisa beresiko terkena HIV/AIDS? Ya, kalau untuk pengguna nafsa tahun-tahun 2000-an, 2010 lah, 2008 ke bawah itu booming pengguna jarum suntik. Tapi berjalannya waktu, semakin kesini itu sangat minim dicari, maksudnya bukan dicari, sangat minim sekali orang-orang dengan pengguna nafsa jarum suntik, karena mereka sudah beralih ke sabu-sabu. Bukan berarti orang pengguna sabu-sabu, Inex, ganja itu tidak berisiko. Justru mereka pun berisiko, harus didampingi. Karena apa? Pola hidup mereka kan seks bebasnya tinggi, karena kaitannya orang pengguna nafsa itu pasti punya hubungan beresiko seks gitulah. Oke, berarti secara garis besar penularan HIV/AIDS itu tidak hanya melalui cairan tubuh seperti darah, air mani, tapi dari penggunaan jarum suntik untuk pengguna nafsa heroin pun itu bisa menularkan HIV/AIDS. Oke, namanya HIV/AIDS itu kan Mas
ada masa gejalanya ya Mas, masa periode HIV/AIDS-nya. Nah, sama nggak sih Mas antara periode HIV/AIDS dengan kelompok berisiko lainnya, misalnya LSL dengan NAPSA, itu apakah sama masa periodenya? Ya? Jadi orang dikatakan HIV itu yang pertama harus tes. Gejalanya ada. Mungkin awal-awal itu saya cerita tentang diri saya aja ya. Kenapa saya harus akses obat sampai hari ini? Awal dulu itu saya tahun 97 aktif menggunakan jarum suntik heroin, dan sampai tahun 2008. Tapi 2008 kondisi kesehatan saya itu semakin lama drop. Awal itu dokter bilang saya itu cuma demam, tapi demam sampai 1 minggu 12 hari waktu itu, sampai 12 hari. Terus dites, bukan dites, dicek apalah semua, pulang sehat, sedikit demamnya hilang, diare. Jadi itu ganti-ganti terus sampai satu titik itu dokternya juga bingung kenapa ya gitu. Akhirnya diambil keputusan, dokternya sarankan waktu itu untuk coba deh tes HIV itu. Terus ya kan tanya, ada asesmen dulu di screening, kamu pernah menggunakan ini enggak, kamu pernah ini enggak? Saya bilang iya ada dok, saya bilang gitu. Akhirnya dites, hasilnya positif gitu. Hari itu ya seneng banget pasti. Kita tahu enggak lah, itu bercanda. Yang pasti kita drop lah ya, masih drop, kondisi kesehatan makin menurun, terus makin menurun, sampai dokternya bilang waktu itu, sampai saya sudah 2 bulan ya dirawat, mau 3 bulan, 2 bulan lebih lah saya dirawat itu, sampai dokternya, saya punya kakak kan sama orang kesehatan gitu juga, dia bilang sama temennya kan, kakak saya bilang sama temennya dokternya, dia bilang pulangin aja lah adik kamu, ngapain ngabisin duit aja dirawat di rumah sakit, kata dia gitu, paling nggak lama. Saya dengar, cuman kondisi kesehatan saya udah minim ya, jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ditanya ya paling gerakin tangan, paling karena udah semuanya udah gejalanya udah, mungkin kalau orang bilang sekarang itu udah AIDS ya, karena kita tahu udah semakin ngedrop kondisi kesehatan. Saya ingat, saya pikir ya sudahlah, kalau mau mati matilah hari itu, iya saya pikir. Tapi berjalannya waktu kok besoknya kok saya masih bisa lihat matahari ya, kok saya masih, wah saya harus berubah nih cara berpikir saya nggak mau mati, saya mau sehat. Tapi pelan-pelan akhirnya ya, meskipun nggak langsung sehat seperti orang balikin telapak tangan, tapi pelan-pelan saya ada pemulihan sedikit-sedikit kesehatannya gitu sih. Berarti sampai sekarang Mas Mamuli ini masih dalam proses pengobatan? Iya, jadi kalau kita mau sehat, ya kita harus minum obat gitu. Oke Mas. Nah, mungkin ada istilah yang namanya ODIF dan ODA. Nah, ODIF itu orang dengan HIV, sedangkan ODA itu orang dengan AIDS gitu. Tapi itu kan 2 hal yang berbeda ya Mas, ditinjau dari pengertiannya pun. HIV itu virusnya, sedangkan AIDS itu penyakitnya. Nah, dari Mas sendiri ini kan positif HIV, berarti ODIF gitu. Nah, ada nggak sih Mas perbedaan derajat di lingkungan, penerimaan di lingkungan masyarakatnya Mas ini pada saat Mas udah, wah saya positif HIV gitu, jadi ada nggak penolakan dari masyarakat, tidak ingin berbaur, dan bagaimana sih cara Mas menanggulangi hal tersebut? Kalau penolakan dari masyarakat pasti ada lah ya, itu tergantung kitanya aja. Udah pengguna narkoba, pernah di penjara, orang dengan HIV, orang pikir pasti lu mati aja lah, itu nyusahin negara, nyusahin lingkungan. Soalnya kan orang pikirnya kan gitu, itu udah wajar. Tapi semua balik lagi ke kitanya, penerimaan kita seperti apa gitu. Jadi saya nggak terlalu pusing dengan omongan orang di luar sana. Yang penting kalau keluarga saya, ya paling saya sukanya dulu itu suka kesian sama orang tua. Jadi kalau dia lihat terus anaknya ini gitu-gitu, jadi bahan omongan. Ya, nanti kalau dia pas pulang beli sayur beli apa keluar, tahu nggak kamu kita tuh diomongin terus ya sudah, saya kan udah kebal, tapi kan saya kenapa ya, jadi gara-gara saya keluarga jadi terdampak gitu. Jadi saya berpikir, makanya waktu itu ya sudahlah, keluar aja dari Jakarta terus pindah ke Semarang, mulai hidup baru gitu. Yang pasti stigma itu ada dari lingkungan kita
gitu. Cuman kita nggak bisa menghindari. Yang kita bisa lakukan adalah ya kita mulai berubah supaya cara pandang orang tentang kita ya berubah gitu. Kita nggak bisa nuntut orang untuk gue udah baik loh, gitu. Aku udah ini loh, udah lakuin ini, nggak bisa. Tapi orang kan harus, mereka kan tahu lihat kita gitu loh, dia lihat dia walaupun udah aku masih sehat ya, dia mulai gitu loh. Jadi kitanya nggak bisa masalah. Tadi sempat disinggung bahwa Mas Maulwi pindah dari Jakarta ke Semarang gitu. Nah, itu sebenarnya orang tua tahu atau mendukung hal tersebut atau gimana, Mas? Kalau itu mereka mendukung ya, karena satu di Jakarta dulu masih rawan lah, masih banyak bandar-bandar yang kenal. Terus yang kedua juga saya masih konsumsi pasti di Jakarta, karena susah sekali untuk nolak yang ya itulah. Akhirnya saya mulai di Semarang. Di Semarang saya nggak kenal orang, nggak tahu siapa-siapa, orang tahunya saya orang baik-baik. Saya nggak mau tunjukin saya nakal, saya mau baik kok. Karena setiap orang pasti punya tujuan hidup tuh, pasti mau jadi orang baik. Gitu. Prosesnya aja mungkin yang bikin dia akhirnya dia harus jadi jahat. Gitu. Karena nggak semua orang baik dan nggak semua orang jahat. Iya. Oke. Kembali lagi ke topik awal tentang nafsa ya, Mas. Ini kan Mas juga termasuk salah satu pendamping pengguna nafsa di Kota Semarang. Nah, ada nggak sih pengguna nafsa yang Mas dampingi itu dia terkena HIV atau positif HIV? Ada banyak ya. Ada banyak yang pengguna tahun-tahun lalu, maksudnya pemain lama lah, kita bilang pemain lama. Kalau anak-anak pengguna lama pasti positif gitu loh, nggak mungkin enggak, karena dia pengguna jarum suntik. Dulu minim sekali, tahun 2008 tuh kita minim tentang informasi HIV, informasi AIDS, ini minim, yang ada orang malah takut gitu. Hari-hari ini mereka orang maksudnya lingkungan udah open lah, minded gitu. Dan di Kota Semarang terutama saya kebetulan buka panti rehab, jadi terutama di saya kebetulan dipercaya masih buka panti rehab. Nah, karena kepedulian kita juga terhadap teman-teman pengguna nafsa, terutama mereka yang nggak mampu, kita dampingin. Dan kebetulan mereka orang dengan HIV, ada 2 sekarang. Kemarin itu terakhir ada 4, yang suami istri 1, terus yang ini 2, yang 1 dari Pati, 1 lagi dari Jakarta. Sekarang tinggal 2. Mereka tetap kita dampingin. Jadi intinya kita pengen teman-teman pengguna nafsa itu mereka ngerti kesehatan. Walaupun mereka sudah HIV, mereka tahu harus pola hidup sehat. Kalau ditinjau dari kata mendampingi itu ya, Mas. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, mendampingi itu yang mendampingi seperti apa sih, Mas, gitu. Jadi mungkin diingatkan kesehatannya atau dikasih jadwal cek kesehatan dan lain-lain, itu dampingan seperti apa sih, Mas? Kalau dampingan kita yang dari PKB itu saya mencari komunitas pengguna. Nah, dari situ kita screening pernah menggunakan apa. Nah, habis itu kita tawarkan mereka mau tes nggak. Kalau mereka minat, biasanya kita ajak ke pelayanan puskesmas seperti itu. Tapi kalau memang yang sudah positif, kita dampingin lebih ke pendampingan, kasih apa ya, kayak kasih masukan dia, kamu mau sehat minum obat. Konseling. Iya, seperti konseling, lebih ke konseling lah gitu sih. Mereka yang positif HIV dengan latar belakang pengguna nafsa, itu ada nggak sih, Mas, penolakan dari mereka untuk ini saya udah HIV gitu, udah selesai nih hidup saya gitu, jadi ngapain saya harus berobat lagi, membuang-buang waktu dan membuang-buang biaya gitu. Ada nggak sih penolakan dari mereka seperti itu? Banyak ya, yang kayak gitu banyak. Pasti di awal mereka pasti udahlah nggak ada harapan, udah hopeless udah mati aja lah kayak gitu. Banyak, tapi memang itu kan di awal. Paling 3 bulan pertama itu biasanya mereka teman-teman itu pasti down. Nah, tergantung kitanya bikin mereka supaya punya semangat hidup lagi itu dengan support kita, pendampingan itu. Makanya sering kita tanya gimana kabar. Sebenarnya kan orang paling senang kan disapa ya.
itu orang disapa kita tanya, kan nanti kan dia merasa orang-orang sekitar gua aja peduli, gua masa gua nggak peduli sama hidup gua sendiri gitu. Oke, betul. Dari kelompok dampingannya Mas Maruli ini, itu kan tadi sempat disinggung tentang tempat rehab. Nah, itu tempat rehabnya penggunanya itu dari pengguna nafsa yang berjenis sabu kah atau ada jenis-jenis lainnya? Ya. Di tempatku itu rawat inap itu ada 6 orang sekarang tinggal di akhir tahun ini, karena kita programnya per semester, per 6 bulan. Jadi ketika mereka masuk kita nggak pilih-pilih mereka pengguna apa gitu. Ada yang pengguna obat-obatan, ada yang pengguna sabu, ya sekarang lagi marak pengguna sabu gitu. Ada 2 orang pengguna obat-obat yang dari resep dokter, tapi mereka nggak minum sesuai resep dokter gitu. Jadi itu kita tampung juga mereka. Malah ada yang satu positif gara-gara penggunaan obat gitu, terus tapi seks bebas dia karena anak pang gitu. Nah, ini kan HIV, AIDS dan nafsa itu 2 hal yang berbeda ya Mas, tapi saling berkaitan. Nah, dalam tempat rehab itu apakah boleh disamakan nih Mas, tempat rehab nafsanya dan penanggulangan atau pencegahan HIV AIDS-nya? Kalau kita sih supaya mengurangi diskriminasi ya, stigma di antara teman-teman, ya kita satukan. Kamar disatukan, makan bareng. Jadi mereka nggak ada cerita untuk ini HIV ya. Jadi itu yang akhirnya membuka pikiran teman-teman sendiri yang mereka negatif. Jadi mereka lihat sendiri, bahkan mereka berbagi ya, saling saling care lah, saling peduli akhirnya. Itu jadi udah nggak ada yang membedakan. Udah ya, udah nggak ada lagi. Karena itu memang tujuan kita. Supaya mereka bisa saling berbagi mungkin seperti itu. Tidak ada stigma. Nah, dari tempat rehab itu layanan seperti apa sih Mas yang dibutuhkan dan atau yang sudah dilayani maksudnya yang ada di tempat rehabnya seperti itu? Oh iya, kalau di tempat kita itu ada 3 fase. Fase pertama itu orientasi, maksudnya dia maksudnya dia belajar pengenalan diri di tempat itu biasanya 2 bulan pertama ya, supaya dia bisa nyaman dulu di situ, baru berikutnya kita bilang perubahan karakter. Jadi karakter dari disiplin, dia mandiri, dulu yang biasanya dikit-dikit kayak cuci piring aja istilahnya dia nggak mau, dia taruh, tapi di situ nggak, kita ajarin dia, itu hal-hal simpel dari hal gitu. Terus kenapa kita bilang itu terapi komunitas. Jadi komunitas itu yang bikin terapi, nanti mereka saling support. Jadi memang kita itu konsepnya family values konsep, jadi memang konsep kekeluargaan. Jadi kita nggak ada yang dia jabatannya lebih tinggi, lebih ini, ada anak jenderal, anak ini, kita nggak ada, pukul rata semua sama. Jadi itu. Yang ketiga adalah masa sosialisasi. Nanti kita mulai mereka ajarkan untuk keluar ke lingkungan, kayak kita ada kayak jual keripik singkong. Nah, tapi ini 2 bulan itu lagi kosong dari sana. Nanti kita packing, nanti mereka tawarin, belajar sekalian mereka untuk ke lingkungan, ke masyarakat umum untuk istilahnya melatih public speaking mereka. Biasanya mereka minder. Pengguna ini kalau udah sehat tanpa nafsa, tanpa penggunaan obat-obatan, mereka tuh jadi orang minder. Tapi ketika mereka sering ketemu orang kan dilatih. Akhirnya mereka udah gak minder dari cara mereka ngomong, dari mereka nanti sering sosialisasi dengan orang, jadi dia mulai lancar, mulai percaya dirinya keluar gitu. Kalau sudah sampai itu, biasanya kita mulai percayakan keluarga untuk dijemput atau kita bilang rawat jalan. Akhirnya tetap kita dampingin sampai dia memang benar-benar sudah clean sendiri kok. Berarti dari aktivitas kecil seperti itu bisa membangun perubahan perilaku ke mereka, kemudian kembalinya mereka ke masyarakat seperti apa, dan penerimaan diri mereka yang lebih penting untuk kembali ke masyarakat. Di tempat rehab yang Mas dampingin itu
ada nggak sosialisasi dan proses penerimaan diri nih, tahapannya mereka seperti apa? Selain ini mereka mencoba menjual ke lingkungannya atau seperti apa? Iya, kayak kegiatan-kegiatan yang sering ada di sosialisasi dengan instansi pemerintah. Itu biasanya bukan saya yang maju, mereka, kamu maju, kamu datang ke sini, kamu ke sini, ikut undangan kegiatan seminar ini. Jadi itu yang akhirnya mereka kan terbuka. Oh, aku harus punya peranan penting nih di minimal di Kota Semarang, mereka mau ngelakuin apa sih kayak gitu. Jadi dengan ikut seminar-seminar itu nanti kan mereka saling berbagi informasi ketika mereka sudah di dalam panti, di dalam rehab. Malamnya kita ada namanya morning repap. Jadi di repap itu kita cerita aku tadi keluar, terus dapat ilmu tentang ini nanti dia bagikan. Dan teman-teman dari situ diskusi. Jadi karena pengguna ini kan orangnya nggak mau ngobrol, tertutup gitu, lebih tertutup lah. Tapi ketika mereka sudah berhenti, sudah pulih, mereka diharapkan untuk hal-hal sepele, mereka cerita, ngobrol. Nah itu, jadi sosialisasinya sampai saat ini memang kita terbatas. Jadi kita nggak bisa ngajukan kayak ke BLK untuk membantu kita kegiatan bikin apa, ya kita belum bisa. Karena kalau mau mengajukan itu kan prosesnya juga panjang ya. Oke. Saya penasaran satu hal nih Mas. Nah, orang-orang kan pasti kalau mendengar kata rehabilitasi itu apa sih? Paling dikurung doang gitu. Paling disuruh hal-hal yang memberatkan lah sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya dari mereka mantan atau latar belakangnya pernah direhab, itu ada nggak dari dampingannya Mas itu berhasil melewati masa rehabnya itu dan kembali ke masyarakat? Ada banyak yang kembali ke masyarakat. Jadi itu hitungannya mungkin ya, kalau saya hitung itu 60-40 lah. 60 ketika mereka memang benar-benar mau berubah, 60% itu mereka biasanya pulang baik, usaha, bantu keluarga, jadi seorang bapak yang bisa bertanggung jawab seperti itu. Tapi kalau mereka yang biasanya terpaksa, biasanya cuman ya sudah setelah rehab paling pulang ke rumah 3 minggu, 2 minggu berulang lagi. Tadi sempat disinggung nama tempat rehabnya itu rehabilitasi Elkanah. Oke. Nah, sebagai pendamping lapangan PKBI Kota Semarang dan pendamping pengguna Napsu Kota Semarang, itu ada nggak sih Mas kendala atau hambatan nih dalam proses pendampingannya? Pasti ada lah ya. Setiap pekerjaan atau setiap apapun yang kita kerjakan itu banyak kendala. Ya, tapi balik lagi ke kita. Nah, kendala sekarang itu yang sering ya ketika kita penjangkauan ke komunitas teman-teman pengguna, biasanya penerimaan mereka gitu, kesadaran untuk aku harus tes gitu. Tapi memang itu nggak bisa langsung sekali kita datang ajak tes, harus rutin ya, ya sekali ini mungkin dia nolak, nanti ketemu lagi dia karena kasihan sama kita, ya udahlah gue datang aja lah tes, kasihan si Maruli dan nawarin terus kayak gitu mungkin. Itu yang kedua dari layanan, kadang-kadang suka stigma. Memang masih ada layanan kadang-kadang mempertanyakan, kamu kapan pakai narkoba, kenapa kamu pakai narkoba. Nanti ujung-ujungnya kan dia keluar akhirnya unsur-unsur keagamaan, kamu nggak tahu ya di agama seperti ini. Itu kan hal-hal ini ya yang nggak penting, sebenarnya dia tahu gitu, tapi dia langgar gitu. Hal-hal seperti itu kadang-kadang mungkin perlu restorasi dari pelayanan di dimanapun lah gitu ya, tentang kesehatan. Saya nggak mau tunjuk ini tunjuk itu, tapi kita harapannya punya kesadaran kalau dia seorang pengguna, apa sih kebutuhan dia sekarang, mau tes ya udah tes aja. Jadi kita nggak usah terlalu banyak pertanyaan yang akhirnya buat dia ngapain sih tanya-tanya gitu. Orang tuanya aja juga nggak bisa dia dengar gitu. Jadi yang penting mereka bisa akses dulu. Ketika mereka sudah akses, sudah nyaman, mungkin berjalannya waktu kan nanti dia cerita sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa langsung main tembak tiar. Akhirnya mereka kan nolak, enggak lah, aku nggak mau lagi gitu. Karena pendampingan kita ini kan per 6 bulan. Ketika mereka negatif, 6 bulan berikutnya kita ajak lagi tes gitu. Sambil kita screening, kamu ngapain aja. Contoh dia bilang,
kemarin itu aku habis nyambung, terus aku dengan teman perempuan gitu, tapi bukan pasangan tetap. Akhirnya kan kita saranin, mau nggak tes supaya tahu hasilnya. Untuk sampai kesadaran seperti itu kan kita perlu hubungan yang baik gitu. Sampai dia mau tes itu perlu hubungan yang baik. Nah, harapan saya layanan di Kota Semarang ini terutama nggak usah terlalu banyak tanya lah, ya secukupnya aja. Iya. Jadi emang ya bukan kebiasaan sih, sebagai turun temurun kayaknya ya Mas ya. Pelayanan kesehatan di Indonesia tuh pasti seperti itu gitu loh. Jadi nggak hanya di kota kecil, bahkan di kota besar pun masih ada stigma seperti itu gitu. Jadi ngapain gitu loh, orang yang mau berobat bukannya senang karena mereka care terhadap kesehatannya mereka, tapi malah ditanya yang tanda kutip itu bisa menyinggung perasaan yang pengobat gitu loh. Nah, oke. Berarti untuk pelajaran nih ke depannya mungkin bagi layanan dimanapun itu mungkin bisa meminimalisir adanya stigma seperti itu ya Mas ya. Oke, yang terakhir nih Mas. Oke, sebelum kita menutup karena tema kita ini untuk memperingati Hari AIDS Sedunia. Nah, karena ini podcast kita tentang kaitannya dengan HIV/AIDS dengan penggunaan nafsa, nah, ada nggak sih Mas pesan atau kesan yang mungkin Mas ingin sampaikan kepada penonton podcast ini tentang stigma penggunaan nafsa ataupun tentang HIV/AIDS dengan nafsa? Ya, pesannya saya nasi goreng satu. Enggak seperti itu, oke, kita nggak jualan di sini ya. Jadi pesannya untuk teman-teman komunitas ya, terutama yang mereka masih pada umumnya konsumsi narkoba, ya sebisa mungkin mereka mau buka diri untuk tes kesehatan. Kita nggak melarang, bukan nggak melarang ya, kita nggak mau peduli, istilahnya bukan nggak mau peduli. Apa ya bahasanya itu yang cocok ya, kamu pengguna minimal kamu ngerti lah kesadaran tentang kesehatan kamu. Karena kalau kamu sampai hasilnya HIV positif dan kamu nggak tahu, kan kesian orang-orang di sekitar dia. Mungkin kalau dia seorang bapak, nanti dia istrinya sampai ke anaknya. Karena ada banyak kasus waktu itu kita temukan seorang bapak yang positif melahirkan anak yang positif, ibunya positif, padahal ibunya seorang ibu rumah tangga yang baik gitu. Ada banyak kasus seperti itu yang kita temukan. Makanya kenapa kita terutama PKBI konsen di situ untuk pencegahan, edukasi seperti itu ke teman-teman. Kesannya selama mendampingi banyak lah ya. Jadi kita banyak ngerti tentang macam-macam orang seperti apa, terutama kesan-kesan di layanan itu sudah banyak kemajuan ya. Itu banyak perkembangan yang tadinya banyak batasan, birokrasi macam-macam, sekarang sudah banyak lebih dipermudah kesannya. Terutama kita di PKBI sih temennya seru-seru, dan ya ketemu teman-teman juga, Mbak dan teman-teman juga seru lah semuanya. Iya. Gitu. Seru aja atau seru banget nih Mas? Seru banget ya. Oke. Sebelum saya mengakhiri podcast ini, apa yang sudah disampaikan oleh Mas Maruli itu kita bisa menggarisbawahi ya teman-teman, bahwa kita saja yang masih sehat itu masih berisiko terkena HIV/AIDS. Dan banyak banget kelompok orang yang berisiko terkena AIDS. Jadi nggak hanya pengguna nafsa, nggak hanya kelompok LSL, nggak hanya kelompok TG, bahkan kita sebagai remaja pun itu pasti berisiko terkena AIDS, entah perilakunya yang menyimpang dan lain sebagainya. Jadi walaupun kita tahu teman-teman kita atau kerabat kita, bahkan keluarga kita terkena HIV/AIDS, itu kita tidak boleh adanya stigma atau tidak tidak menerimanya mereka di lingkungan kita gitu. Jadi sebisa mungkin stigma tentang HIV/AIDS itu kita meminimalisirnya gitu. Nah, untuk penggunaan nafsa sendiri, karena banyak banget jenis nafsanya itu, jenis nafsa yang banyak, jadi nggak hanya pengguna nafsa suntik yang berisiko terkena HIV/AIDS, tapi bisa saja jenis nafsa yang lain itu juga berisiko terkena HIV/AIDS. Oke, sudah Mas? Oke, baik.
karena waktunya cukup panjang ya, jadi kita akhiri saja podcast kita kali ini dengan narasumber saya Mas Maruli, oke. Dan saya sendiri Nisya Faurahma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.